As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku kulluh. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamu rusulihi wa khiyaratuhu min khalqihi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wastajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qal innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara fenomena yang jamak kita lihat akhir-akhir ini, terutama setelah pencabutan PSBB di beberapa daerah, walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, adalah kegiatan berolahraga, terutama di kota-kota. Ada yang bersepeda, jalan kaki, lari-lari kecil, dan fenomena ini biasanya tidak atau jarang kita lihat sebelum merebaknya COVID-19. Apalagi memang situasinya persis seperti liburan sekolah yang cukup panjang. Walaupun pembelajaran di beberapa perguruan tinggi, mungkin pondok-pondok atau sekolah-sekolah swasta, terutama di sekolah-sekolah negeri, masih lewat daring atau online. Itulah fenomena yang kita lihat akhir ini. Tentang olahraga, Islam, agama kita, mengajarkan kepada umatnya untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa hadis yang mengajak kita semua untuk berolahraga. Di antaranya olahraga as-sibahah, berenang. Ada olahraga ar-rimayah, melempar panah. Ada olahraga rukubul khail, menunggang kuda. Ada olahraga al-muharabah, latihan perang-perangan, dan lain-lainnya. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya, mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah itu ada kebaikan, khairun. Apa khairiyahnya? Apa kebaikannya? Kedua-duanya beriman. Itulah tak kebaikannya. Kemudian dalam doa Rasulullah juga ada isyarat dalam doa beliau. Beliau juga minta kesehatan di dalam jasad beliau, dalam tubuh fisik beliau. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah berdoa, Allahumma afini fi badani, ya Allah, selamatkanlah atau berilah aku keselamatan dalam fisikku, dalam badanku. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya yang bernama Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, yang artinya menolong orang yang sedih dari perangkap-perangkap setan, membahas panjang lebar tentang kesehatan fisik dan kesehatan rohani, tentang kesehatan jasmani dan rohani.
Beliau di antara yang ditulis oleh beliau dalam itu tentang kesehatan jasmani, beliau mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani atau kesehatan fisik. Yang pertama adalah hifdzul quwwah, menjaga stamina tubuh kita. Kemudian beliau memberi contoh dari ayat Al-Quran tentang puasa. Ketika puasa diwajibkan kepada orang-orang muslim, orang Islam, maka orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa karena sakitnya dalam rangka menjaga stamina tubuh dia. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu dalam hari-hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, kemudian dia harus mengganti hari-hari yang ditinggalkan karena sakit atau karena bepergian, fi ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Yang kedua, al-himyatu minal mu'dhi, menjaga diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan. Al-Imam Ibnu Qayyim memberi contoh dalam ayat surat An-Nisa tentang seseorang yang sakit. Ketika dia tidak bisa berwudu atau dia tidak bisa mandi junub, mandi janabah, maka dipersilahkan, diberi kelonggaran dia untuk bertayammum. Fatayammamu su'idan thayyiban, dalam rangka apa? Untuk supaya kalau kena air bisa tambah sakitnya, maka boleh dia tidak pakai air tapi cukup bertayammum. Yang ketiga, ini satu dari 3 hal yang harus diperhatikan dalam menjaga stamina tubuh, kesehatan tubuh. Istifrawul maddah al-fasidah, yaitu menghilangkan sesuatu yang merusak tubuh. Maksudnya kalau seseorang sudah kena penyakit, maka harus dia hilangkan penyakit tersebut dengan obat-obatan. Beliau memberi contoh dari surat Al-Baqarah tentang seseorang yang muhrim. Seorang yang muhrim itu di antara larangan ihram haji atau umrah adalah dilarang memotong atau mencukur rambut. Tetapi Allah memberikan kelonggaran bahwa yang orang kalau ada penyakit di kepalanya, seorang yang muhrim ada penyakit di kepalanya atau rambutnya harus dicukur, maka boleh dicukur rambutnya, tapi harus membayar fidyah. Berupa apa? Berupa puasa atau bersedekah atau menyembelih kambing. Begitu juga perintah al-hijamah, bercanduk, berbekam, yang ada dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah secara umum kita berobat. Tadawau wala tatadawau biharamin. Berobatlah kalian semua dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Itulah makna daripada mengosongkan, menghilangkan sesuatu yang sudah kena kepada fisik kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada catatan penting. Di antara kesalahan kita atau sebagian dari kita atau mungkin dari manusia, kebanyakan manusia, ketika mereka itu hanya memperhatikan kesehatan tubuh, mereka itu kadang-kadang tertipu. Banyak di antara kita tertipu dengan nafsu kita, tertipu dengan dunia, tertipu oleh setan, sehingga yang diperhatikan saja adalah memperhatikan bagaimana fisik fit, sehat, tidak sakit-sakitan, sampai akhirnya karena tertipu oleh diri sendiri, tertipu oleh setan dan dunia, sampai melupakan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, melupakan zat yang memberinya kesehatan. Nasullaha fa ansahum anfusahum, mereka lupa kepada penciptanya, kepada Allah. Maka Allah memberi balasan kepada mereka, fa ansahum anfusahum. Allah menjadikan mereka lupa atas dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan kegiatan dunia, urusan fisik,
tapi mereka melupakan sesuatu, yaitu apa itu? Yaitu tentang mereka lupa terhadap sakit jiwanya, lupa mereka tentang sakit hatinya, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan setelah itu solusi atau beberapa hal yang harus diperhatikan. 3 hal juga sama dengan tadi itu. Solusi berkaitan kesehatan berkaitan dengan fisik, yaitu kesehatan rohaniyah, kesehatan al-qalb, hati nurani. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzu quwwatil qalb, menjaga kekuatan stamina dari hati nurani kita. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan cara al-iman wa fi'lut ta'at, dengan cara mengokohkan iman kita, tauhid kita kepada Allah, dan mengerjakan segala ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-himyatu minal mu'di, menjauhkan diri, menjaga diri dari hal-hal yang berbahaya. Apa kata beliau? Dengan cara ijtinabul athami wal ma'asi wal muharramat, yaitu meninggalkan dosa-dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang maksiat. Dan yang ketiga, istifrawul qalbi min kulli maddatin fasidah, mengosongkan hati dari sesuatu yang sudah merusak hati. Kalau hati sudah rusak, maksudnya kalau sudah banyak dosa, berbuat maksiat, banyak melakukan hal yang haram, maka caranya kata beliau, yaitu bitaubatin nasuh wal istighfar, dengan majak bertaubat dan beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Kita kadang-kadang ketika sakit, di antara kita itu sampai ratusan juta, miliaran hanya untuk satu macam penyakit saja. Padahal untuk kesehatan rohani, kesehatan hati kita tidak butuh miliaran, tidak butuh ratusan ribu. Asal kita mau taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan itu juga mungkin yang disitir dalam hadis yang sama dalam riwayat Tabrani. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, ma anzalallahu illa anzalalahu, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan bersama penyakit itu obat. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu obat itu siapa orang yang tahu, dan akan tidak tahu tentang obat tersebut orang yang bodoh. Illa sama, kecuali sam. Ada yang bertanya sahabat, wa massamu ya Rasulullah, apa itu sam Rasulullah? Qala al-maut, sam adalah kematian, kecuali kematian yang tidak ada obatnya. Apa di sini makna yang tersirat dari hadis ini? Kita ingat, kesehatan, bagaimanapun seorang dalam keadaan sehat, tidak akan menjadikan dia berumur panjang. Untuk mati tidak usah menunggu sakit. Untuk mati tidak usah menunggu sampai umur tua. Seorang yang sehat bugar tahu-tahu mati. Bahkan orang yang sakitnya bertahun-tahun. Itu orang ilasam, hanya Allah yang tahu. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Untuk apa? Kematian ini. Dan sanggup kita, bekal kita untuk kematian tiada lain adalah qalbun salimun, hati yang selamat, jiwa rohani yang sehat, bukan yang sakit. Apa itu qalbun salim? Dalam doa Nabi Ibrahim, dalam surat Asy-Syu'ara, beberapa doa beliau, di antaranya wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun,
pada hari di mana sudah tidak berguna, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat, yang selamat, yang tidak sakit. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, menafsirkan qalbun salim adalah syahadat an la ilaha illallah, hati yang bersaksi dengan sungguh-sungguh, bertauhid dengan sungguh-sungguh, an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Imam Al-Mujahid dan Imam Hasan Basri dan lain-lainnya berkata, menafsirkan qalbun salim yaitu hati jiwa yang selamat minasyirki, dari kesyirikan. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin dari tabi'in berkata, qalbun salim adalah qalbun yang ya'lamu anna Allah haq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Muhammad bin Sirin, qalbun salim adalah hati yang yakin bahwasanya Allah Maha benar, kiamat pasti tiba, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di kuburan. Dan Al-Imam Abu Uthman An-Naisaburi berkata, qalbun salim adalah al-khali minal bid'ah wal mutmain ila sunnah, yaitu hati nurani, jiwa yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan selamat dari perbuatan bid'ah dan terus mengerjakan hal-hal yang sunnah. Begitulah ikhwani penafsiran dari qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan berhati selamat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil wahhab al ghafurit tawwab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bila syakkin wal irtiyab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi unzila alaihil kitab tabsiratan wa dhikra liulil albab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil ma'ab wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa tubu ilaihi wastaghfiruh fa innahu khairul ghafirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Ala wa sallu wa sallimu ala khairil wara kama amarakum bidzalika rabbus syi'ra. Faqala jalla wa ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tud'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa ridwan illa qadaitaha wa sartaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-saburu sabar bermasa berengse sabar.